Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Yudhistira dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan membuat video tentang pemaparan saya bagaimana metode literasi The Big Six. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu literasi. Nah, literasi ini adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Nah, literasi merujuk kepada kemampuan berbahasa juga. Nah, jadi salah satu model literasi yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah dan di lembaga pendidikan adalah The Big Six. Nah, The Big Six dikembangkan oleh dua orang profesor di bidang ilmu informasi di Universitas Syracuse. Mereka juga sudah berpengalaman dalam mengajar di sekolah-sekolah di Amerika selama puluhan tahun. Nah, keunikan dari model The Big Six ini antara lain adalah karena model ini diklaim oleh pembuatnya sebagai sebuah model problem solving dalam menyelesaikan masalah informasi. Hal ini berbeda dengan beberapa model lainnya yang memang sudah diarahkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan. Karena itu, maka model ini sifatnya lebih fleksibel dari model-model literasi informasi lainnya. Karena model ini bisa diterapkan pada hampir semua masalah manusia yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusannya. Misalnya, memutuskan apa aja sih saya harus membeli buku A atau B? Apakah saya harus bekerja sambil bersekolah? Apa yang akan saya bawa sebagai hadiah ulang tahun teman? Misalnya seperti itu. Nah, The Big Six seperti namanya memiliki 6 buah langkah efektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Step by step, setiap langkah diperjelas dengan 2 subdivisi. Ke-6 langkah tersebut, yang pertama ada task definition, mendefinisikan masalah. Nah, dalam tahap ini kita diajak untuk memulai perjalanan untuk memecahkan masalah kita dengan mendefinisikan masalah secara menyeluruh. Step pertama ini terdiri dari 2 subdivisi. Yang pertama, definisikan masalahnya. Nah, dalam definisi ini, dalam penulisan, maka tahap ini adalah menentukan topik dan menjelaskan pernyataan riset. Cara yang digunakan untuk mendapatkan topik ini misalnya dengan cara brainstorming menggunakan 5W1H seperti mengapa, kenapa, di mana, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada mengidentifikasikan kebutuhan informasi. Di sini kita berusaha membatasi kebutuhan informasi pada apa yang menjadi persoalan saja. Kita bisa mendaftarkan semua keyword yang berhubungan dengan topik yang kita pilih, misalnya dengan menggunakan mind mapping. Lalu selanjutnya step kedua, information speaking strategies atau strategi pencarian informasi. Nah, dalam tahap ini, setelah kita membatasi informasi apa yang akan kita cari, maka kita pun dapat membatasi perencanaan terhadap sumber-sumber informasi yang kita cari. Minimal yang menjadi kriteria penyelesaian sumber adalah otoritatif, kebaruan, dan akurasi. Subdivisi dari tahap kedua ini ada 2. Yang pertama, melakukan brainstorm terhadap semua sumber informasi pendukung yang mungkin untuk digunakan Untuk itu, maka siswa haruslah diajar untuk memiliki wawasan yang luas terhadap berbagai sumber informasi, baik yang tersedia di perpustakaan maupun sumber-sumber yang bersifat primer seperti wawancara langsung kepada narasumber, pengambilan foto, pencatatan data dengan observasi, dan lain sebagainya. Lalu memilih sumber-sumber yang terbaik. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 kriteria memilih sumber di atas, yaitu otoritatif, kebaruan, dan akurasi.
Tentunya semua itu juga disesuaikan dengan lama waktu pengerjaan dan ketersediaan sumber informasi. Step ketiga, tahap ini merupakan tahap di mana siswa harus memiliki kemampuan, yaitu lokasi dan akses. Hampir semua informasi yang tersedia di dunia ini tersusun dalam indeks agar memungkinkan untuk ditemukan kembali dengan cepat. Buku-buku teks bahasanya memiliki indeks di bagian belakang halamannya. Seperti ensiklopedia baik umum maupun khususnya juga memiliki indeks yang biasanya merupakan volume terakhir dari jajaran semua volumenya. Perpustakaan juga memiliki indeks berupa OPAC atau Online Public Access Catalog. Begitupun internet dengan search engine-nya. Dengan kemampuan menggunakan indeks ini, maka pencarian informasi yang tersimpan dalam berbagai sumber informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Adapun subdivisi dari step ini, yang pertama mencari sumber-sumber informasi, lalu mencari informasi dalam sumber. Lanjut ke step yang keempat, use of information atau menggunakan informasi yang sudah tersedia. Nah, dalam tahap ini kita dihadapkan kepada masalah pemilihan cara yang efektif untuk menyaring dan memeras informasi yang banyak jumlahnya. Jika khususnya adalah menulis, maka pada tahap keempat ini kita dihadapkan pada tahap di mana semua informasi sudah berada di tangan kita dan kita harus menyeleksi informasi di tangan kita tersebut. Subsidi dari tahap keempat ini ada yang pertama, menangani informasi yang tersimpan dengan cara membaca, mendengarkan, mewawancarai, mengamati, dan mengobservasi informasi tersebut. Lalu menyarikan informasi yang ada. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kutipan atau parafrase dan membuat summary seperti itu. Lalu step yang kelima yaitu sintesis. Nah, dalam step ini kita melakukan pengembangan berbagai informasi yang telah kita dapatkan dari yang kita dapatkan dan masih tersebar secara konsep. Subdivisinya yaitu yang pertama, organisme, mengorganisasikan berbagai sumber yang terpisah-pisah menjadi satu bentuk produk atau hasil yang sistematis. Nah, untuk itu dalam tahap ini beberapa keahlian harus diajarkan kepada siswa, seperti misalnya menulis, membuat outline, karangan, dan berbagai tips untuk membuat kalimat yang efektif atau menggunakan ilustrasi dan sebagainya. Lalu presentasi, yaitu menunjukkan penyebaran informasi yang tersimpan dalam produk kita kepada orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung konteksnya. Misalnya presentasi PowerPoint, data statistik, tabel, perbandingan, cerita, narasi, dan lain sebagainya. Lalu yang step terakhir, yang keenam, evaluasi. Nah, dalam tahap ini yang diharapkan adalah bagaimana siswa dapat memberikan penilaian terhadap hasil dan proses yang sudah berhasil dilaluinya. Adapun subdivisi dari evaluasi ini, yang pertama, evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini mengenai bentuk atau hasil produk dari kegiatan riset yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, evaluasi proses, yaitu evaluasi yang lebih mengarah kepada cara dan proses pembuatan tulisan tersebut. Beberapa pernyataan yang bisa membantu dalam evaluasi proses, contohnya, kesulitan apa yang harus dihadapi saat mengerjakan tugas ini, langkah yang mana yang paling sulit untuk dikerjakan, lalu apa yang harus saya ubah dalam mengerjakan proses yang sama seperti di waktu yang akan datang. Sehingga untuk evaluasi ini memperbaiki diri dalam memproses atau mencari masalah.
Nah, jadi itu pemaparan saya tentang bagaimana sih metode The Big Six literasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.